Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sri Rasmawati. Saya dari SD Negeri 4 Tegal Cangkring. Pada hari ini, Senin 23 November 2020, saya akan melaksanakan pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja atau UKIN, PPG dalam Jabatan Angkatan 2 tahun 2020. Halo, selamat sore anak-anak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, apa kabar kalian semua anak-anak kelas 5, anak-anak ibu yang hebat? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya sore hari ini. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran melalui Zoom pada sore hari ini? Sudah siap? Siap, Bu. Sudah. Oke, Sudah, Ibu Bu. dulu ya kalau kalian sudah siap. Ayui, apakah hadir? Hadir, Bu. Putu Hari? Hadir, Bu. Kartika Devi? Hadir, Bu. Ferdi? Hadir, Bu. Cika? Hadir, Bu. Anggita? Hadir, Bu. Angga? Hadir, Bu. Oke, nah kalau semua sudah hadir, kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita ya, supaya kita diberi kelancaran. Coba Ibu mau minta bantuannya untuk ketua kelas, silakan dipimpin doanya ya. Teman-teman, mari kita berdoa pembuka bersama. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Devi. Nah, untuk menambah semangat kita pada sore hari ini, yang agak-agak sedikit mendung anak-anak ya, tapi kalian harus tetap semangat. Ayo kita tepuk PPK bersama-sama ya. Silakan Ibu diikutin ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, bagus sekali anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan membuka PPT-nya ya. PowerPoint untuk kalian lihat di layar kalian. Oke, anak-anak, kalau kalian semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini, sebelumnya kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya kita tambah semangat ya. Ibu akan putar lagunya untuk kalian. Anak-anak, setelah kita bernyanyi, Ibu akan tetap selalu mengingatkan kalian untuk melakukan protokol kesehatan. Masih ingat apa itu 3M, anak-anak?
Ada yang masih masker, 3M. menjaga jarak, mencuci tangan selalu. Oke, bagus sekali Cika. Yang pertama kita harus kemana-mana itu harus selalu memakai masker, mencuci tangan yang rajin, dan tetap menjaga jarak. Oke anak-anak, sekarang akan Ibu tampilkan salah satu buah gambar untuk mengingatkan kalian kembali bagaimana materi Zoom meeting kita sebelumnya ya. Nah, bisa dilihat di layar kalian. Nah, itu gambar apa anak-anak kira-kira? Rantai makanan. Sekali. Ini adalah gambar rantai makanan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, di sini sebagai produsen adalah siapa yang sebagai produsen di gambar yang terlihat di layar kalian? Tumbuhan. Ya, tumbuhan. Kemudian tumbuhan ini akan menjadi makanan dari hewan-hewan lain. Yang pertama adalah yang konsumen tingkat 1, ada belalang di sana. Kemudian ada konsumen tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, dan dekomposer. Itu adalah pengurai. Dia akan menghancurkan atau mengurai bangkai-bangkai hewan yang sudah mati. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, Ibu akan menampilkan satu buah teks wacana yang bisa kalian baca. Silahkan Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian membaca apa itu jaring-jaring makanan untuk sebagai bahan awal untuk Ibu menjelaskan apa itu terlebih lanjut jaring-jaring makanan. Silahkan kalian baca dulu 10 menit anak-anak. Sudah? Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, berarti kalian sekarang sudah mengerti apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan. Coba ada yang bisa menjelaskan kembali apa sih itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan, dikombinasikan, tumpan tindih dalam suatu ekosistem. Ya, itu adalah jaring-jaring makanan. Berarti jaring-jaring makanan itu adalah gabungan dari rantai makanan. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan sebuah gambar atau bagan contoh jaring-jaring makanan. Nah, bagaimana? Apa sudah terlihat di layar kalian, anak-anak? Salah satu contoh jaring makanan? Sudah? Nah, di situ ada pohon, juga ada padi. Nah, pohon itu dimakan oleh dua spesies anak-anak di gambar ini, dimakan oleh ulat dan belalang. Itu juga dengan padi. Dia ada 3 yang makan. Ada ulat, ada belalang, kemudian ada tikus. Nah, itu bedanya dengan rantai makanan. Ya, jadi dia peristiwa makan dan dimakan lebih dari satu jenis hewan atau satu jenis makhluk hidup. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menampilkan salah satu gambar, salah satu video maksudnya. Ibu akan menampilkan salah satu video supaya kalian bisa lebih jelas lagi mengerti apa itu jaring-jaring makanan. Dalam suatu ekosistem, umumnya tidak terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi terdiri dari banyak rantai makanan. Nah, dari beberapa rantai makanan ini disebut dengan jaring-jaring makanan. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar berikut, dapat kita lihat bahwa tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan ulat. Kemudian, ulat dan belalang juga memakan tumbuhan lain. Ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Setelah itu, tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Ayam dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Oke anak-anak, bagaimana? Apa sudah jelas video yang kalian tonton tadi? Apa ada yang ditanyakan mengenai seputar jaring-jaring makanan? Bu Guru, saya mau bertanya. Ya, ayo. Jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Jaring-jaring makanan. Berarti Ayu bertanya tentang manfaatnya.
Nah, manfaat jaring-jaring makanan terhadap ekosistem itu sangat penting anak-anak ya. Jadi apabila jaring-jaring makanan itu berjalan dengan baik, maka ekosistem pun akan berjalan dengan baik. Rantai makanan akan seimbang dan akan menjamin untuk tidak terjadi kepunahan terhadap spesies makhluk hidup. Ya, jadi kalau sudah makanannya terjamin, rantai makanan berjalan dengan baik, jadi ekosistem atau hewan-hewan yang ada di alam ini akan terjaga, tidak punah dia. Ya, mengerti Ayui? Sudah jelas maksudnya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah jelas, kita akan lanjut. Oke, anak-anak, kalau sudah jelas tentang jaring-jaring makanan, Ibu akan meminta kalian untuk berdiskusi dengan kelompok kecil kalian di grup WA ya, untuk mengerjakan LKPD. Ya, jadi kalian silahkan kerjakan LKPD yang pertama. Ini sudah akan Ibu kirim ke grup WA, silahkan Ibu beri waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi dengan kelompok kecil kalian ya. Anak-anak silahkan dikerjakan LKPD-nya. Bagaimana anak-anak, sudah selesai berdiskusi dengan kelompok kecilnya di grup WA? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, silahkan yang mau mempresentasikannya terlebih dahulu, kelompoknya siapa? Kelompok saya, Bu. Oke, kelompok Devi, silahkan disajikan hasil diskusimu dengan kelompok kecil. Jaring-jaring makanan terdiri dari beberapa rantai makanan, antara lain, pertama, tumbuhan padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Kedua, tumbuhan padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh kodok. Kodok dimakan oleh elang. Yang ketiga, pohon dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh kodok. Kodok dimakan oleh elang. Keempat, pohon dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh elang. Yang kelima, pohon dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh kodok. Kodok dimakan oleh elang. Teman-teman, kelompok lain apakah ada yang ingin ditanyakan? Kelompok lain ada yang ditanyakan seputar Saya mau bertanya. Oke, silakan. Tadi dikatakan tikus dimakan oleh ular. Kemudian, apakah ular bisa dimakan oleh elang? Nah, bagaimana Devi? Kira-kira pertanyaan dari Ayuwi apa bisa dijawab? Bisa. Asalkan ukuran tubuh ular masih lebih kecil dari jenis elang tersebut. Oh ya, maksud dari Ayuwi, bisa nggak elang itu memakan ular? Ya, tadi. Karena di jaring-jaring makanan pada gambar LKPD itu tidak ada ular dimakan oleh elang. Nah, tapi sebenarnya elang itu bisa memakan ular. Asalkan memang ukurannya lebih kecil. Jadi ya dari besar tubuh elang itu, misalnya ya ular-ular sawah, ular kobra lah minimal ya. Tapi kalau sejenis ular piton yang besar-besar itu mungkin agak sedikit kesulitan untuk burung elang memangsa. Jadi ya sesuai dengan ukurannya ya. Kalau ularnya ular kecil, ular sawah, ular hijau itu masih bisa dimakan ya. Oke, dari kelompok yang lain ya, siapa yang mau mempresentasikan sekarang hasil diskusi dari kelompoknya? Kelompok saya, Bu. Silakan, Ibu kasih waktu. Jaring-jaring makanan terdiri dari beberapa rantai makanan, antara lain, yang pertama, tumbuhan padi dimakan tikus. Tikus dimakan ular. Yang kedua, tumbuhan padi dimakan belalang. Belalang dimakan kodok. Kodok dimakan elang. Yang ketiga, pohon dimakan ulat. Ulat dimakan kodok. Kodok dimakan elang. Yang keempat, pohon dimakan ulat. Ulat dimakan ayam.
ayam dimakan elang. Yang kelima, pohon dimakan belalang. Belalang dimakan kodok. Kodok dimakan elang. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Mungkin ada yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok Ari? Mungkin ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya. Bagaimana burung elang bisa diuraikan oleh pengurai yang ada di dalam tanah? Ya. Bagaimana? Ari, bisa? Kalau ada teman. Sebelumnya, elang itu harus mati terlebih dahulu. Entah karena perkelahian ataupun sudah tua. Jadi saat bangkai elang itu mati, barulah diuraikan dengan pengurai. Ya, bagaimana, Anggita? Sudah jelas jawaban dari Hari? Sudah. Oke, ya. Nah, kelompok Devi dan kelompok Hari sudah mempresentasikan hasil kelompoknya dengan baik ya anak-anak ya. Mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Dari kelompok yang lain masih ada pertanyaan? Seputar jaring-jaring makanan? Saya, Bu. Sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita sekarang beri tepuk jempol untuk kelompoknya Devi dan kelompok Hari. Ya, silahkan diikuti. Ayo, Ibu bantu Ibu ya. Tepuk jempol. 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 Bagus. Ya, bagus sekali anak-anak ya. Diskusi kalian tadi. Ya, semoga kalian bisa lebih paham dan mengerti dengan melalui diskusi. Oke, kita lanjut untuk ke materi berikutnya. Nah, anak-anak, Ibu tampilkan di layar kalian. Nah, mengenai pokok pikiran. Nah, mungkin di Zoom meeting sebelumnya kita sudah pernah membahas pengertian dari pokok pikiran. Mungkin di antara kalian ada yang masih ingat apa itu pokok pikiran? Ada yang masih ingat di antara kalian? Apa sih pokok pikiran itu? Devi mungkin tahu? Masih ingat? Masih, Bu. Ya, apa itu pokok pikiran, Devi? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Ya, jadi setiap paragraf itu pasti memiliki ide utama anak-anak ya. Ya, entah itu ada di awal, di akhir, atau keduanya ya. Nah, cara menentukan pokok pikiran tersebut adalah dengan cara seperti ini. Nah, ini langkah-langkahnya. Pertama, kalian membaca dulu seluruh kalimat dalam paragraf. Kemudian kalian menandai apakah ada di awal atau di akhir, ataupun ada di awal dan juga di akhir. Nah, itu contohnya untuk yang campuran ya, paragraf campuran. Kemudian kalian menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, di akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf tersebut. Jadi sudah kalian tandai, barulah kalian temukan itu apa pokok pikiran dari masing-masing paragrafnya ya. Nah, kalau sudah jelas mengenai pokok pikiran, ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang masih belum paham? Seperti yang sudah jelaskan Ibu pada Zoom sebelumnya dan yang sekarang ini. Sudah jelas anak-anak? Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, kalau sudah jelas, nah, Ibu akan memberikan kalian LKPD yang kedua untuk kalian diskusikan di kelompok kecil di WA group kalian ya. Nih. Nah, ini salah satu contoh teks yang akan kalian diskusikan di WA group kalian. Nah, kalian temukan pokok-pokok pikiran pada wacana ini ya. Ibu akan kirimkan juga. Nah, kalian lihat teks tersebut, lalu kalian kerjakan seperti ini. Nah, ini lembar kerja peserta didik 2, anak-anak ya, untuk lembar kerja peserta didik yang kedua. Silakan kalian kerjakan, diskusikan dengan kelompok kalian di grup WA, Ibu beri waktu kalian 15 menit untuk mengerjakannya ya. Silakan anak-anak dikerjakan. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing di WA group? Sudah anak-anak?
Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, silakan kelompok siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu hasil dari diskusi kelompok kecilnya? Saya, Bu. Ya, coba Cika, silakan. Dibuka moodnya Cika. Ya, Paragraf 1. Pikiran utama. Setiap makhluk hidup di alam senantiasa berubah. Informasi pentingnya perubahan alam. Paragraf kedua, pikiran utama. Rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian rantai makanan tersebut tetap berperan. Informasi penting, rantai makanan tidak akan terputus. Paragraf ketiga, pikiran utama, pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Informasi pentingnya, penyebab gangguan jaring-jaring makanan. ya bagus sekali kelompoknya Cika. Mungkin ada kelompok lain yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompoknya Cika? Saya, Bu. Ya, coba Anggita, silakan. Cika ya, silakan Cika. Ada pertanyaan untuk Saya mau bertanya, apakah pikiran utama selalu ada di awal paragraf? Nah, bagaimana Cika? Apakah bisa menjawab pertanyaan dari Anggita? Tidak, karena dalam suatu paragraf ada pikiran utama yang terletak di awal, di akhir, maupun keduanya. Ya, begitu Anggita. Jadi tidak selalu pikiran utama tuh ada di awal. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, ada pikiran utama yang ada di awal, ada juga yang di akhir, ada juga yang keduanya. Ya, jadi di sini ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, dan juga campuran. Bagaimana Anggita, sudah paham? Sudah. Ya, kalau sudah paham, mungkin ada kelompok lain yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Kelompoknya siapa ya yang belum ya? Saya, Bu. Ferdi ya? Oke Ferdi, silahkan dipresentasikan hasil diskusimu dengan kelompok kecilnya. Pikiran utama. 1. Setiap makhluk hidup di alam senantiasa berubah. Nomor 2. Rantai makanan sebagai bagian-bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian rantai makanan tersebut tetap berperan. Nomor 3. Pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Ya, bagus sekali Ferdi. Mungkin ada kelompok lain yang mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Ferdi? Ayui mungkin ada yang mau ditanyakan untuk kelompok Ferdi? Atau Angga? Siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Oh ya, coba Angga. Saya mau tanya apakah yang dimaksud informasi penting? Mengenai informasi penting, Ferdi. Bagaimana kira-kira bisa menjawab pertanyaan dari Angga? Bisa, Bu. Ya, coba. Informasi penting adalah sesuatu pesan yang dianggap penting dalam sebuah teks atau bacaan. Ferdi, bagaimana Angga? Sudah paham dengan informasi penting? Ya, bagus sekali tadi yang disampaikan oleh Ferdi ya. Jadi kalau kita membahas informasi penting yang ada di teks atau bacaan, itu tuh adalah pesan penting yang terdapat dalam bacaan atau teks tersebut itu apa? Itu yang dimaksud informasi penting ya. Informasi itu ya hampir sama dengan pesan. Bagaimana Angga? Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah. Mungkin dari kelompok lain atau anak-anak yang lain mungkin masih ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Masih ada yang mau bertanya?
Atau sudah jelas dengan mengenai pokok pikiran dan informasi penting? Sudah jelas anak-anak? Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Putu Hari sudah jelas? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah jelas. Nah, itu pembelajaran kita pada sore hari ini anak-anak ya, mengenai ekosistem jaring-jaring makanan dan pikiran utama. Nah, kalau sudah paham dan sudah mengerti mengenai itu, nah sekarang kita bisa simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada sore hari ini anak-anak. Nah, apa yang kita pelajari dari pertama kali kita masuk Zoom hari ini? Memahami pengertian jaring-jaring makanan. Ya, yang pertama kita sudah memahami, kita mempelajari apa itu jaring-jaring makanan. Nah, kita sudah mengerti pengertian dari jaring-jaring makanan. Termasuk contoh-contohnya sudah kalian bisa lihat di video dan gambar yang Ibu sajikan, anak-anak. Kemudian yang kedua, apa yang kita pelajari, anak-anak? Menentukan pokok pikiran Bukan utama. pokok pikiran utama dalam paragraf. Nah, kita juga sudah menentukan pokok pikiran utama dalam paragraf. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, supaya pikiran kita kembali rileks ya, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi salah satu lagu daerah dari Bali. Ibu akan putar videonya. Kita bernyanyi bersama-sama. Ya. Oke, anak-anak, terima kasih ya sudah bernyanyi dengan baik. Nah, untuk lagu-lagu daerah yang lain, kalian pelajari juga ya. Mungkin kita akan menyanyikannya di Zoom meeting berikutnya. Nah, anak-anak, dari Ibu cukup sekian untuk hari ini. Tapi sebelum kita menyelesaikan pembelajaran, lebih baik kita berdoa menutup karena sudah diberi kelancaran dari tadi ya. Silakan Ibu minta bantuan lagi untuk memimpin doa penutup. Mari kita berdoa penutup bersama. Doa selesai. Nah, dari Ibu cukup sekian untuk hari ini, sore ini Zoom meeting kita, dan kita akan kembali bertemu di Zoom meeting berikutnya. Ingat, tugas tes evaluasinya silahkan dikerjakan dan dikirimkan segera ke WA Ibu ya, anak-anak. Nah, akhir mengucapkan terima kasih untuk pada kalian, dan kita tutup pertemuan Zoom meeting kita pada sore hari ini dengan para Santi ya. Om, Santi, 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 Om. Sampai jumpa anak-anak. Dadah. Selamat beraktivitas sore. Nah, itu dia pembelajaran yang telah saya laksanakan bersama peserta didik saya. Terima kasih.
Om Santi Santi Santi.